得先迈入元婴境，活着。事情，你不怕我在骗？什么？你没有什么要问我的吗？我陪你一起去。早些恢复记忆，我也能早。山河在，若他赶来，倒是你要小心伟帝后。走。Halo guys, welcome back to KD Universe. Kita bakal melanjutkan buat Tonghua The Emperor of Meriadlums atau Wan Jie Zhejun. Mari kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, dimana kita semua sudah melihat Zehan menjelaskan setelah dia melihat kekuatan Yunfei yang sangat kuat, dirinya menjadi sangat yakin gitu guys. Kemungkinan si Yunfei itu bisa mengalahkan permaisuri palsu musuh utama mereka sekarang. Setelah itu Tuan Yuye menyuruh Yunfei agar mengeluarkan jarum emas miliknya yang berada di dalam tubuhnya Yuxin. Yunfei mengatakan tadi saat jarumnya berada di tubuh Yuxin, dia bisa merasakan ada sebuah segel yang menyegel ingatannya guys. Sehingga dia menenangkan Tuan Yuye agar jangan khawatir dengan ingatannya Yuxin. Setelah itu mereka pun pergi ke suatu ruangan. Di ruangan itu, Yunfei menyuruh Yuxin agar tetap berkonsentrasi dan jangan pernah memikirkan apapun. Dia menjelaskan kalau dirinya akan menyelidiki jiwa Yuxin dengan jarum emasnya. Setelah Yuxin setuju, tanpa basa-basi, Yunfei segera menggunakan teknik akupunturnya ke dalam pikirannya Yuxin. Dia juga menunjukkan ada sebuah ingatan yang sudah disegel di sana guys. Kemungkinan itu adalah ingatan masa lalunya yang disegel oleh permaisuri palsu. Setelah itu, Yunfei menjelaskan kepada teman-temannya kalau di dalam jiwanya Yuxin ada sebuah sistem terlarang yang menyegel ingatannya sebelumnya guys. Dan sialnya, segel itu sangatlah kuat. Membutuhkan air ilahi untuk mengangkat segelnya guys. Zehan angkat bicara menjelaskan itu merupakan sejenis air ilahi yang dihasilkan oleh pohon Dewa Surgawi kuno. Dan kebetulan dia itu tahu guys di manakah lokasi air ilahi itu. Setelah itu Zehan memberikan detail soal lembah Wangyo. Yunfei bertanya-tanya guys, apakah Pavilion Tianqi sudah mengetahui keberadaan kedua orang tuanya? Tapi sayangnya Zehan sendiri juga belum menemukannya. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys ya. Setelah Yunfei mengatakan itu semua, ada satu hal penting lagi yang harus dia lakukan, yaitu dirinya harus menerobos dari ranah Nasken Soul dulu. Karena dalam menemukan kedua orang tuanya membutuhkan metode darah. Yang dimana Zehan penasaran, apakah Yunfei bisa menemukan Paman Tianxing? Yunfei menjawab kalau kedua orang tuanya itu masih hidup, pastinya orang-orangnya bisa ditemukan guys. Zehan kebingungan karena Yunfei sama sekali nggak memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepadanya. Dia bingung karena Yunfei sama sekali seakan-akan itu nggak takut guys. Kan bisa aja Zehan berbohong soal kedua ayah dan ibunya. 事情，你不怕我在骗？什么？你没有什么要问我的吗？ Namun Yunfei menjawab, dia sangat percaya kepada Zehan, jadi ya dia pertaruhkan semuanya. Dia juga mengatakan permaisuri palsu itu juga merupakan musuh dia guys. Bahkan Yunfei sudah menganggap Zehan sebagai keluarganya sendiri guys. Sehingga Yunfei pastilah berjanji membantu keluarga yang ada di dalam penjara. Terlebih lagi permaisuri palsu sudah menyerang kedua orang tuanya. Jadi pastilah Yunfei harus membalaskan dendamnya itu guys. Zehan bersyukur karena sekarang ada si Yunfei yang membantunya. Kalau dulu kan dia seorang diri aja tuh. Permaisuri palsu juga mendapatkan dukungan dari para master yang sangat banyak dari Kekaisaran Tianwu. Mereka juga kuat-kuat guys.
Apalagi yang paling bahaya, dia itu didukung sama goa naga beracun. Zehan berterima kasih kepada Yunfei sudah ingin membantunya. Dia menjadi teringat ketika masa lalu ketika Yunfei mengeluarkan racun dari tangannya itu guys. Zehan penasaran kapankah Yunfei akan pergi ke lembah Wangyou. Yunfei menjelaskan mungkin semakin cepat pemulihan ingatan Yuxin, maka akan semakin bagus. Sehingga dia memutuskan besok dirinya akan pergi ke lembah Wangyou. Tentu Zehan mengusulkan guys, dia pengen ikut menemani Yunfei. Singkat cerita, keesokan harinya mereka pun bersiap untuk pergi ke lembah Wangyou. Tuan Yuye sebenarnya sedikit khawatir kepada Yunfei guys, karena dia tidak bisa melindunginya. Malah sebaliknya, Yunfei merasa tenang guys. Dia malah lebih khawatir kepada permaisuri palsu yang bakal membalaskan dendam kemarin ke sini. 我陪你一起去。早些恢复记忆，我也能早。山何在？若他赶来，倒是你要小心韦帝后。 Tuan Yuye dengan percaya diri tidak takut karena dia memiliki pedang abadi. Setelah itu, Yunfei dan yang lainnya pun segera berpamitan pergi ke lembah Wangyou. Yu Chan dan Kexin cukup khawatir. Dia mengatakan mereka akan selalu menunggu Yunfei kembali ke Villa Shemping. Sehingga pada akhirnya Yunfei dan teman-temannya pun berangkat. Di tengah perjalanan, Zehan menjelaskan kalau di zaman kuno, lembah Wangyou terletak di alam yang disebut sebagai alam Qingyuan. Dan di sana terdapat dewa kuno dan binatang purba yang sangat berbahaya guys. Zehan sampai mengeluarkan tekniknya, alhasil itu memunculkan sebuah portal untuk masuk ke alam Qingyuan. Tentu itu membuat Sui terkejut dong. Tidak menyangka kalau ada alam seperti itu di kekaisaran Tianwu mereka. Sehingga tanpa basa-basi, Zehan pun masuk, mengatakan kalau portal ini langsung mengarah ke lembah Wangyou di wilayah klan Qinpa. Pada akhirnya satu persatu dari mereka pun masuk ke dalam portal itu. Tapi ternyata pada saat terakhir Yunfei memasuki portal itu, ternyata ada 3 orang misterius yang mengikuti mereka dari belakang guys. Ketiga orang itu juga ikut masuk ke dalam portal. Wadidaw, siapa lagi nih 3 orang nih? Pasti suruhan dari permaisuri palsu nih guys. Di dalam, Zehan memastikan kalau tempat ini cukup berbahaya, jadi mereka harus berhati-hati. Sui juga merasa guys, kalau tempat ini merupakan tempat di mana roh kuat tinggal di sini dan hutannya itu penuh akan binatang buas. Tapi Zehan melanjutkan kalau mereka hanya perlu melewati hutan di depan untuk mencapai lembah Wangyou. Tapi sayangnya lembah Wangyou ditutupi oleh formasi pelindung lembah besar yang kuat. Jadi nggak sembarangan orang bisa memasuki lembah itu guys. Tentu itu membuat Sui bingung dong. Jadi gimana coba cara mereka mengambil air ilahi yang ada di pohon Dewa Surgawi di sana? Zehan mengatakan ada kemungkinan kalau kita memasuki lembah dengan cara penyembuhan, mungkin bisa mendapatkan kesempatan. Cara penyembuhan ya. Karena kan pavilion Tianqi-nya mendapatkan informasi orang-orang penting yang berada di lembah Wangyou itu mengidap penyakit aneh. Wu Chen cukup yakin mereka pasti bisa memasukinya karena yang mereka tahu tuannya si Yunfei nggak ada penyakit yang sulit untuk dia sembuhkan. Hampir semuanya dia bisa guys. Nggak lama dari itu terdengar sesuatu dari dalam hutan. Setelah melihat itu Yunfei segera terkejut. Ternyata ada sekelompok orang lagi yang sedang berada di hutan itu guys. Kuda mereka sampai menangis berlarian karena melihat sesuatu. Nggak lama dari itu ada seseorang wanita yang keluar dari kereta kudanya dan namanya adalah Qin Xiaoyu. Dalam waktu yang bersamaan muncullah serangga pemakan emas di hadapan mereka guys. Xiaoyu menyuruh seseorang yang bernama Qin Hui untuk bersiap dan bertahan.
Dia memainkan seruling senjatanya guys. Ada seseorang lagi yang bernama Tuan Zhou juga ikutan keluar dari kereta karena penasaran dengan apa yang sudah terjadi. Sang anak buah menjelaskan dan menyuruh Tuan Zhou agar tetap berada di gerbong karena ini cukup berbahaya situasinya. Di dalam, Tuan Zhou bertanya-tanya kepada kakeknya soal serangga pemakan emas. Sang kakek menjelaskan, serangga di wilayah Qingyuan itu sangat kuat. Kepala pengawas pun menyuruh anak buahnya untuk mengaktifkan formasi pelindung. Alhasil mereka pun berhasil menghadang kawanan serangga itu guys. Mereka juga mengeluarkan tekniknya masing-masing untuk menyerang kawanan serangga yang ada di luar pelindung. Tapi sialnya, kawanan serangganya terlalu banyak dan mereka malah menempel di dinding formasi pelindung. Sebenarnya serangga itu sedang memakan formasi pelindungnya guys. Itu adalah upaya mereka dalam menghancurkan formasi pelindungnya. Yang mereka tahu kalau serangga itu adalah monster legendaris. Tuan Zhou sedikit tenang karena pastinya praktisi-praktisi dari lembah Wangyou yang berada di ranah Golden Core bisa menangani kawanan serangga ini. Benar saja, para pasukan itu tidak kunjung menyerah dan terus menyerang kawanan serangga itu dari dalam formasi. Sementara wanita yang bernama Xiaoyi itu terus memainkan serulingnya dan memanggil kawanan burung guys. Burung-burung ini ternyata menyerang kawanan serangga itu dari belakang. Alhasil sekarang mereka pun dapat menyerang kawanan serangga itu dari dalam formasi maupun luar formasi guys. Wadidaw, kuat juga ini kelompoknya ya. Kira-kira siapakah mereka guys? Sampai-sampai Yung Fei cukup terkejut. Mungkin Yung Fei terkejut dengan kekuatan tempur mereka ya. Tapi jangan kemana-mana dulu dong. Mari kita masuk ke bagai spoiler buat part 24 mendatang yang akan rilis lagi nanti, tepatnya di hari Kamis. Pada intinya kita bakal melihat nanti si Yung Fei akan menyelamatkan segerombolan orang-orang itu guys. Dia sempat memperkenalkan diri beserta mengatakan tujuan utamanya. Namun ternyata mereka menerima Yung Fei dengan senang hati. Terlebih kakeknya Xiaoyi itu merupakan pemilik dari lembah Wangyou. Waduh, hoki banget nih. Bisa mengenal pemiliknya lebih mudah mendapatkan air ilahi guys. Mereka bahkan sampai berani membantu apapun yang Yung Fei minta. Nah kan, mendapatkan air ilahi akan semakin mudah ketika kalian mengenal orang-orang yang di dekat sana guys. Tapi siapakah 3 orang yang mengikuti Yung Fei sebelumnya? Itulah pertanyaan kita. Apakah itu adalah orang-orang suruhan dari permaisuri palsu? Selesai dulu untuk part 23 Wan Jie Zhejun. Seru sekali buat Tonghua satu ini, tapi satu hal yang pasti, yaitu hanya di sini guys, KD Universe. Thank you buat kalian semua sudah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin mau pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.